izin mempresentasikan kembali teman-teman. Jadi untuk judul yang akan kakak bawakan di sini adalah terkait pengaplikasian pemanfaatan teknologi tepat guna Chlorine Diffuser dalam upaya penjernihan mata air untuk pengawasan kondisi lingkungan di Desa Belasari. Belakang ya, kenapa sih sebenarnya teknologi tepat guna ini tuh digunakan di dinas kesehatan kayak gitu? Kalau misalkan kita mau lihat dalam skala nasional, itu banyak sekali daerah-daerah yang kurang beruntung, yang sumber mata airnya bisa dikatakan masih kotor, masih tercemar dengan penyakit seperti itu. Dan beruntungnya, menurutku di Kecamatan Gesi ini airnya sebenarnya juga sudah cukup baik ya, kayak gitu. Atau ada yang kondisi sumber mata airnya di tempat tinggalnya masih kotor atau masih keruh? Gak ada ya. Alhamdulillah semuanya berarti aman ya. Nah, permasalahannya kan sebenarnya sering kita jumpai gitu. Oh, ada sumber mata air yang sebenarnya itu jadi sumber penghidupan untuk masyarakatnya, untuk mandi, untuk cuci-cuci barang gitu kan, untuk menyiram tanaman. Yang padahal masyarakat pun tidak tahu sebenarnya apakah air ini kualitasnya baik atau enggak sih gitu. Bahkan ada yang sumber mata air itu digunakan sebagai sumber air minum, padahal sumber air minum itu harus punya kualitas yang sesuai dengan baku mutunya atau standar yang harus terpenuhi. Kalau enggak, itu bisa jadi penyakit teman-teman. Teman-teman bisa terkena banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan di kondisi air itu sendiri. Terus salah satu upayanya apa? Salah satu upayanya itu adalah namanya disinfeksi. Disinfeksi itu adalah sebuah upaya untuk pembunuhan kuman atau pengikatan zat-zat besi yang ada di sumber mata air itu sendiri. Dan kemudian klorin yang tadi aku bilang atau kaporit itu dia sifatnya oksidator. Teman-teman ada yang tahu sifat oksidator itu apa? Sifat oksidator itu dia mengikat oksigen gitu. Jadi dalam prosesnya pun nanti dalam bentuk koloid gitu, dan berbentuk OH dan membasahkan air atau menetralkan air yang tadinya tingkat keasamannya itu cukup tinggi. Kalau teman-teman sudah familiar dengan istilah pH seperti itu, nah itu salah satu cara yaitu dengan membasahkan airnya. Setelah di next. Oke, untuk penjelasannya apa sih yang akan kita lakukan hari ini untuk pembuatan Chlorine Diffuser itu? Jadi cara pembubuhan kaporit atau cara pembubuhan klorin adalah cara yang dikatakan paling mudah untuk sebagai upaya penjernihan air kayak gitu. Bahkan teknologi tepat guna salah satu yang sering digunakan adalah Chlorine Diffuser. Ada juga banyak sekali teknologi tepat guna lainnya yang dipergunakan, tapi itu bisa dikatakan lebih menggunakan biaya yang lebih mahal. Sedangkan Chlorine Diffuser ini lebih terjangkau untuk harganya karena alat-alat yang kita butuhkan itu sebenarnya cukup mudah untuk ditemukan di lingkungan masyarakat. Kemudian Chlorine Diffuser ini tentu dikatakan mampu menurunkan kualitas pencemarannya serta pengolahan air untuk pembunuhan kuman bakteri patogen. Seperti itu. Bisa di next. Oke, untuk teknisnya pastinya kita akan ada penyediaan alat dan bahan. Di sini kakak udah bawa alat-alatnya. Nanti kita bakal coba kita buka alatnya apa aja, bakal kita coba kerjakan dan kita coba cari tahu atau gali sebenarnya penerapan atau implementasinya itu untuk apa sih kayak gitu. Bisa di next. Nah, ini kalau teman-teman kebaca ya tulisannya, ini ada alat-alatnya yang optimal ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa bahan yang nggak kakak bawa. Kenapa? Karena alatnya ini dirasa masih bisa digantikan dengan alat-alat yang kakak bawa sekarang. Kayak gitu. Contohnya Erlenmeyer. Erlenmeyer itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk dia menguji pengujiannya, ambil sampel untuk pengujiannya. Tapi di sini kakak akan jelaskan sebenarnya ada pengujian cara lain yang bisa digunakan secara sederhana atau secara langsung oleh kita sebagai siswa, mahasiswa atau masyarakat yang tidak terlalu membutuhkan alat pengujian lab gitu, karena pasti ada alat-alat yang untuk menguji kredibilitas hasilnya itu perlu data dari lab gitu. Terus yang kayak pocket colorimeter itu untuk benar-benar pengujiannya kayak gitu. Mungkin bisa di next. Oke, ini cara kerjanya teman-teman. Menyiapkan alat dan bahan ya seperti ini. Mungkin sekalian ya teman-teman di sini kita bakal coba praktik sekalian. Mungkin nanti aku akan bagiin pamfletnya, jadi teman-teman bisa sambil baca cara kerjanya dan sambil kita coba gitu, sambil kita kerjain. Mungkin kakak izin sebentar untuk ngambil alat-alatnya dulu.
Oke. Ada yang mau volunteer nggak bantu kakak satu orang di depan untuk kita ngerakit bareng-bareng nih gitu? Siapa? Boleh dong satu orang ya bantu kakak di depan. Kalau kita bakal seru-seruan kok, nggak ada yang gimana juga. Kita bakal coba. Apa? Ada yang mau? Siapapun boleh. Nggak apa-apa, kita harus berani teman-teman. Di sini kita bakal belajar kok. Ada yang mau? Ada. Aku presentasi di sini ya, teman-teman. Mungkin aku izin nggak pakai mic dulu supaya lebih mudah juga ya. Suara kedengeran kan ya? Oke. Ini teman-teman. Jadi ini pipa PVC teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di tingkat toko bangunan kayak gitu, biasanya teman-teman melihatnya kan dalam ukuran atau panjang yang 4 meter gitu kan, yang panjang lah gitu. Nah ini untuk yang ini tuh ukurannya itu pipa PVC 2 inch teman-teman. Nah di sini mungkin teman-teman lihat ada yang lubang-lubangnya ini, itu kita ngelobanginnya itu dengan bor. Jadi kenapa kakak bor duluan? Karena supaya kita bisa waktu juga gitu, karena ya kita kan bakal bagi waktunya biar benar. Nanti kalau teman-teman mau coba atau teman-teman mau coba praktik, kakak bawa banyak. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau coba silakan gitu kita ke kakak aja. Nah ini ukuran untuk yang 2 inch-nya itu dia sepanjang 50 cm. Kenapa? Karena kalau misalkan pengujiannya di sini kita bakal coba uji pakai ember yang volumenya 80 liter. Jadi untuk dia bisa masuk semua nantinya, makanya ukuran pipa PVC-nya ini yang 2 inch itu sepanjang 50 cm. Dan untuk jarak untuk lubangnya, untuk pipa PVC yang 2 inch itu seperti yang ditulis di PPT juga, itu dibuat 6 lubang. Kenapa? Karena semakin banyak lubangnya, itu nanti akan semakin mempengaruhi proses klorinasi atau proses pencampuran klorin yang berada di dalam tabung ini, kaporit yang berada di dalam tabung ini dengan air gitu. Karena nantinya pada saat tabung ini dimasukkan ke dalam ember, itu nanti akan terjadi proses klorinasi. Atau kalau teman-teman tahu pada saat ember ini kita masukkan, udara akan masuk juga ke sini, kayak gitu. Dan kalau teman-teman nanti angkat, pasti akan ada air yang keluar dari lubang-lubangnya ini. Nah, lubang-lubang ini tuh berfungsi untuk nantinya dia mengeluarkan si kaporitnya ini dengan proses pembubuhan atau pengeluaran klorin secara perlahan. Jadi nggak langsung kita taburin banyak kaporitnya, enggak, tapi kita taburkan secara perlahan lewat alat. Dan yang ini itu ukurannya 1 inch teman-teman. Kenapa berbeda? Karena yang mempengaruhi adalah nanti campuran yang akan dibuat. Jadi dalam pembuatan fluid diffuser ini tidak hanya itu menggunakan kaporit saja, tapi kita juga menggunakan yang namanya pasir kasar, kemudian pasir kuarsa, atau mungkin teman-teman akan lebih panggil pasir silika. Pasir silika itu salah satunya untuk penjernihan akuarium kalau teman-teman tahu. Atau nanti teman-teman bisa datang ke toko-toko penjual ikan gitu ya. Nah itu silakan tanya, Mas, pasir silika ada nggak? Nah itu bisa yang kalian gunakan. Pasir silika ini fungsinya itu untuk mengikat bakteri serta zat-zat padatnya, kayak pasir-pasir yang tersisa, kemudian zat-zat besinya gitu. Walaupun mungkin nanti tidak akan terlalu kasat mata ya, karena memang dosis yang akan kita gunakan di sini tidak akan terlalu banyak gitu, karena untuk menghindari pembuangan air, karena nanti hasilnya itu harus kita pastikan juga kualitasnya. Kemudian ini ada dop teman-teman. Dop ini atau penutup pipa. Istilah pertokoannya ini dop teman-teman, DOP. Tapi kalau teman-teman mau lebih sederhananya, ini bisa disebut sebagai penutup pipa kayak gitu. Jadi ini penutup pipanya pun dilubangi teman-teman. Di sini ada 1 lubang. Ada yang ukuran untuk 2 inch dan ukuran 1 inch yang ini. Nah sama-sama, jadi nanti untuk dia difungsikan untuk menutup lubangnya dari sisi kiri dan sisi kanan. Dan ini yang aku maksudkan teman-teman dengan kaporit. Nah untuk kaporit ini teman-teman aku rasa cukup mudah ya menemukannya. Fungsinya banyak, tapi harus diperhatikan seperti yang tadi aku bilang di awal, lebih berhati-hati pada saat menggunakan ini karena daya iritasinya cukup tinggi. Dan ini ada ya nanti tadi kalau teman-teman misalkan nih teman-teman mau masukin ke sumur gitu, mau masukin di sumur itu bisa diikat
dan nanti bisa untuk lebih mudah diambil atau dikeluarkan. Oke, terus ada bahan yang lainnya. Oke, ini teman-teman kalau penasaran, ini aku juga udah bawa teman-teman yang namanya pasir silika. Kayak gini, pasir silika. Tahu, ada panah tahu. Nah, kemudian ini ada juga pasir. Pasirnya sebenarnya bebas kalau misalkan teman-teman buat kayak pasir-pasir yang biasa dipakai bikin bangunan rumah, silakan. Tapi aku sarankan untuk dicuci dulu pasirnya. Jadi nanti dibasahin dulu sedikit aja. Dong kalau misalnya disiram banyak itu urusan. Tapi kayak dicipratin dikit aja. Karena pastinya kan untuk dia meningkatkan daya filtrasinya atau daya sariknya. Oke, ada yang mau nyoba nggak? Karena ini nih. Anam Pak, anam. Boleh, ayo siapapun. Anam. Siapapun boleh, saya. Anam iso. Sudah mikir kali ya. Amat bencana. Oke, ada yang mau coba bikin ininya sama kakak? Di sini sebenarnya kalau untuk multi PPT itu kan ada perbandingannya, tapi karena kita simulasi aja, kita coba kira-kira lah sebenarnya perbandingan itu seperti berapa sih? Ada yang mau coba nggak? Biar lebih dekat nih. Anam Pak. Boleh. Anam. Berdua deh, ayo. Lu anam lu, berseno. Oh, boleh, ya. Boleh. Si paling pintar lu. Saya juara sih. Boleh. Oh, ya. Oke. Ayo. Ada yang mau maju nggak? Maka sambil duduk ya. Oke, jadi untuk perbandingannya seperti yang bisa teman-teman mungkin ini. Oke, seperti yang tertulis di situ, campuran kaporit dan pasir kuarsa halus dengan terbagi itu untuk di pipa yang kecil. Jadi kita sebagai wadah awalnya kita bisa pakai yang ini 1:3 itu misalkan teman-teman pakai sendok plastik nggak apa-apa. Artinya sendok plastik ujungnya itu mungkin nanti teman-teman bisa ngakal aja. Karena sebenarnya halus itu bisa ada timbangan, tapi untuk memudahkan sebenarnya kita pakai pakai takaran. Coba ya, ini kita tampilin. SMP ini sama coba. Sama coba. Sebenarnya untuk kita uji kaporitnya segitu sudah cukup. Karena nantinya kalau misalkan kita kebanyakan pakai kaporitnya, baunya itu bakal nyengat banget. Ya, kalian tahu bau kaporit kan nyengat banget ya. Nah, ini makanya kita pakai jangan terlalu banyak. Terus yang kedua itu kita itu dicampurkan dengan pasir halus atau pasir silika. Pasir silikanya tuh ini. Kalau teman-teman ada yang punya akuarium atau sering melihat toko-toko ikan, kenapa airnya bisa jernih banget? Itu karena dia menggunakan pasir silika ini. Jadi sebenarnya juga untuk memudahkan ya.
Mungkin di sini kita pakai tangan di sokin, Ada dosis. pakai tangan nggak apa-apa, bisa kaki tangan aja. Amputasi sapi. Nah, untuk sebenarnya kalau kita ngambil pakai tangan, apa ya, ini nyebutnya secubit. Apa sih nyebutnya? Secubit tangan kalian aja. Kita, nah, ya segitu. Sekitar 2 episode. Nah, ini untuk yang campuran awalnya. Ini kenapa aku adakan di sini supaya lebih jelas terlihatnya. Jadi nantinya itu bakal ada 3 campuran. Yang pertama itu dengan si kaporit dengan pasir halus, kaporitnya sendiri, serta kaporit dengan pasir kasar. Jadi bakal ada 3 campuran yang bakal kita coba. Kita campur dulu ya yang kecilnya. Ya, segitu. Oke, untuk yang gede itu nanti seperti yang di PowerPoint teman-teman itu juga dicampurkan 1:3 dengan si pasir kasar 1:3. Kalau tadi untuk 1:4 itu akan demonstrasikannya dengan 2 kali ngambil secubit itu. Kalau pasir kasar cukup 1 kali aja. Itu dicampurkan di sini. Sekitar segini tuh. Kalau teman-teman merasa kayaknya kita perlu bikin lebih banyak, masukin. Kenapa? Karena yang penting takarannya itu pasir kasar dan pasir kuarsanya itu harus lebih banyak dibandingkan kapolitnya. Karena nantinya pada saat si alatnya ini dimasukkan ke air itu untuk menahan atau menetralkan kapolitnya agar tidak terlalu cepat untuk keluarnya dan tidak terlalu menyebabkan adanya klorin. Oke, mungkin karena ini udah kita coba buat, bisa kita coba hitung aja teman-teman di sini. Ini yang ukuran 3 tadi, 2 inch, 2 inch. Kita hitung aja. Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih lebih rapat itu nanti bisa pakai lem pipa. Tapi di sini untuk kita lebih memudahkan sebenarnya, karena nanti perlu kita buka tutup, kita lihat hasilnya di dalamnya. Ini sudah perlu kita lem dulu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau nyoba, silakan. Kalau misalkan udah nih kemarin aku udah yakin dengan takarannya segini, nggak apa-apa. Ini bisa gitu. Ini bakal ada 2 yang kayak gini teman-teman. Nah nantinya yang pipa kecil ini bakal dimasukin ke pipa besar. Tujuannya apa? Karena tadi kan campurannya beda. Ada yang dicampurin dengan kaporitnya aja. Yang pipa besar ini kaporit, pasir kuarsa halus, dan pasir kasar. Yang ini tadi cuma kaporit dan pasir kuarsa aja atau pasir silika aja. Kayak gitu. Jadi nantinya itu bakal kita masukin kayak gini. Nah, kemudian ini boleh ditambahin lagi sama si pasir kuarsanya yang untuk di pasir. Kalau misalkan ini udah dimasukin, ini teman-teman ngasih banyak nggak apa-apa. Ada yang mau coba nggak mencubit pasir ini? Mencubit-cubit. Ada yang mau coba nggak? Rayo. Nah, kalau teman-teman mau lebih rapi lagi boleh pakai sendok plastik. Cuman di sini biar kita lebih tidak takut kotor ya. Oke, yang pakai cubitan gede juga. Kalau misalkan teman-teman lagi sebel sama temennya, gitu, kita gede, tapi biar lebih bermanfaat pakai buat bikin lagi aja.
ya kan buat lebih temannya gitu. Oke, udah jadi kayak gini teman-teman. Ya, silakan nanti yang tadi ya aku kan bilang ada drop yang dilubangi. Nah itu dipastikan jangan sampai kebalik nanti kalian megangnya kayak gini. Karena kalau misalkan kalian megangnya ini di bawah, tumpah semua tadi yang udah kalian masukin. Tapi nanti pada saat dimasukin ke airnya, justru yang ada lubangnya itu yang teman-teman taruh di bawah. Untuk takaran airnya, teman-teman silakan bebas gitu. Kalian mau coba pakai ember yang ukuran 80 liter, yang kalau nggak salah tuh ada 50 liter juga. Kalau itu silakan terus mencoba. Nanti kakak bakal ajarin juga nih perhitungannya sebenarnya gimana sih untuk kita tahu bosnya itu sama segede. Nah, kenapa di sini dari tadi kakak cuma pakai dicubit aja? Karena kalau misalkan teman-teman ada gitu alatnya nanti, kalau teman-teman nanti di tingkat lebih lanjut mau beli itu ada timbangan, timbangannya dalam ukurannya gram atau miligram itu sudah disasaran. Nah itu nanti mungkin nanti teman-teman ada yang lanjut ke kuliah gitu, mencoba itu bisa dicoba. Diukur dengan timbang, karena timbangannya ini pakai timbangan yang ukurannya miligram atau mili untuk mempermudahkan dan nantinya takarannya yang sesuai. Nah kenapa sih harus pakai takaran yang sesuai? Kenapa harus pakai takaran yang sesuai? Nanti dia memudahkan. Memastikan kualitas ini. Oke, teman-teman ada yang mau maju ke depan, kita lihat Sial. Anam ke depan aja bareng-bareng. Ya boleh. Boleh. Oke. Ayo. Ini kita udah ngangkat ya untuk apa namanya si kapal juga. Ini kita sebenarnya ini harusnya kita bantuin. Kita bantu karena lagi tahu tentang kakak untuk nanti. Ini dimasukin kayak gini teman-teman. Dimasukin. Nah, kan dia pasti di sini tuh dia udah mulai gitu. Tahap klorinasinya. Klorinasi itu adalah di mana si kapal ini terdorong keluar karena air ini akan mendorong oksigen ke dalam pipa ini. Nantinya oksigen itu akan mendorong keluar juga tadi campuran si kapal itu fase nuansanya dan fase kasarnya itu untuk mencampur dengan air. Itu namanya klorinasi. Keluarnya si kaporit dan fase larut dan campuran lainnya itu ke dalam air. Ada reaksi kedua. Reaksi kedua itu namanya difusi. Difusi apa sih gitu? Kalau tadi klorinasi itu dia mengeluarkan kaporitnya, kalau difusi ini proses tercampurnya si kaporit itu ke dalam air ini. Memang untuk pengujian ini sebenarnya nanti kalau teman-teman mau diuji lebih lanjut itu secara masifnya atau secara banyaknya itu bisa dilakukan sekitar 30 sampai 60 menit untuk kita tahu. Nah, sebenarnya gampang airnya ini Oke, ini teman-teman. Kalau udah teman-teman ada di tahap ini, teman-teman nanti bisa perhatiin. Kalau misalkan teman-teman mau lebih merapat, ini ada yang ada putih-putih, ada putih-putih sedikit gambar. Nah itu kaporitnya teman-teman. Ya tadi aku jelasin. Sini sambil diri aja nggak apa-apa, biar lebih kelihatan. Yang cowok-cowok kalau mau lihat lebih maju nggak apa-apa. Maju. Ini ada yang nih, kalau teman-teman ada yang udah mulai putih-putih. Airnya itu udah mulai ada dengan warna putih-putih. Nah, itu teman-teman yang dinamakan proses klorinasinya seperti itu. Jadi untuk prosesnya ini optimumnya itu selama 30 menit. Nanti kakak bakal jelasin kenapa kakak bisa bilang optimumnya itu cuma 30 menit. Oke, ini sambil kita mungkin kakak lanjut dulu presentasi. Oke, cek.
Kita kembali dengan ini. Oke, ini yang kakak sebut dengan perhitungannya, teman-teman. Jadi, klor segera itu adalah klor yang dibutuhkan oleh suatu pipa untuk dia bisa mulai bereaksi. Nah, karena kita pakainya pipa PVC, jadi untuk klor segera itu minimal ada 0,1 mg. Makanya tadi kakak bilang kalau misalkan kita mau lebih detailnya itu kita perlu timbangan dan perlu alat ujinya. Tapi di sini itu karena kita coba demonstrasi di awal aja, makanya kita buat secara sederhana dulu kayak gitu. Kemudian sisa klor konstan itu dihasilkan dari hasil uji. Nah, karena kita pakai ember dengan ukuran 50 liter, rata-rata berdasarkan hasil ujian itu klor konstannya ada 0,04 mg. Itu kadar kemudian kaporit itu disesuaikan. Kalau misalnya kakak bawa itu sekitar 60%. Nah, ini perhitungannya teman-teman. Daya sergap klor itu klor segera dikurang sisa klor konstan. Kemudian kebutuhan per 1 liter itu daya sergap klor ditambah angka keamanan. Angka keamanan itu sudah suatu angka ketetapan, yaitu 0,5 mg. Seperti itu. Kemudian hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Kebutuhan kaporit itu kita sesuaikan. Volume air yang kita pakai berapa sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan perhitungan yang coba kakak contohkan di sini dan kakak contohkan di PowerPoint untuk perhitungannya, sebenarnya untuk kaporit yang dibutuhkan itu cuma 77 mg. Dikit banget kan sebenarnya. Kayak gitu. Tapi untuk kita benar-benar melihat reaksinya, karena kalau misalkan kita pakai cuma 77 mg, airnya nggak akan terlalu berubah kelihatan. Secara fisik dia tidak akan terlihat sangat berubah, tapi secara hasil pengujian dia akan terlihat. Oke, mungkin boleh di next. Nah, ini ada yang namanya breakpoint chlorination. Apa sih breakpoint chlorination? Adalah konsentrasi atau dosis klorin yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan bahan lainnya yang dapat dioksidasi serta membunuh mikroorganisme jika terdapat sisa klorin pada konsentrasi tersebut. Jadi teman-teman di sini itu dalam pengujiannya, kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk bisa melakukan pengujian di laboratorium yang alatnya sudah lengkap, itu teman-teman bisa melakukan pengujian pada menit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, menit 10, menit 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, kenapa sih teman-teman kalau lihat ini dia grafiknya turun terus tiba-tiba naik drastis? Karena di saat menit ke-30 itu yang disebut dengan waktu optimum klorin bekerja. Kayak gitu. Jadi berdasar waktu optimum ini adalah di saat semua mikroorganisme yang berada dalam kandungan air ini sudah terikat, zat organik yang berada di dalam kandungan air ini pun sudah terikat. Sisanya apa kan gitu? Padahal campuran tadi kaporit dengan pasirnya itu masih ada, sisanya jadi klor bebas. Klor bebas itu justru yang nantinya dia akan menguap dengan seiring berjalanan waktu untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi zat organik yang berada di dalam kandungan air. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, ini ada implementasinya. Jadi pada umumnya klorin diffuser ini dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kondisi arus tenang. Contohnya seperti ini. Atau misalkan di sumur, atau teman-teman nanti mau melakukan dengan, oh aku pengen nyoba deh kak, ditampung nanti pada saat musim hujan, ditampung airnya, silakan ditampung di ember. Teman-teman melakukan ini silakan. Gitu. Terus apabila sisa klor bebas, nah ini yang tadi aku sebut dengan penyediaan air bersih. Biasanya di PAMSIMAS atau PPDAM itu dia juga menggunakan klor. Dosis yang tepat itu adalah 0,2 mg hingga 0,5 mg per liter yang layak digunakan untuk terkena baik tubuh kita atau digunakan untuk tumbuhan seperti itu. Karena kalau misalkan lebih dari ini, dia punya sifat toksik yang dia bisa menghasilkan bau yang sangat menyengat, satu. Kemudian dia bersifat juga iritasi terhadap kulit. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti mandi terus tiba-tiba ada merah-merah di tangan kalian atau di badan kalian, bisa jadi itu karena faktor airnya gitu. Bisa aja ternyata kadar kaporit yang ada di dalam air yang kalian gunakan untuk mandi itu bisa aja ternyata melebihi batas normal yang bisa ditoleransi oleh tubuh kalian. Oke, gitu. Bisa di next lagi. Oke. Nah, berdasarkan hasilnya tadi simulasi perhitungannya sudah bisa kita dapatkan. Oke, gitu. Kemudian perhitungan seperti itu, kemudian ini
Kakak menyebutkan bahwa kadar yang optimalnya itu adalah 0,2 sampai 0,5 mg itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan terbaru, bahkan kalau tidak salah ada update peraturan Menteri Kesehatan itu sekitar tahun 2020 itu menyatakan bahwa bahkan kadar klorin yang bisa kena ke kulit kita itu bahkan di bawah 0,1 kayak gitu. Jadi perlu kita perhatikan baik-baik. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan teman-teman bermain dengan kaporit atau sedang melakukan praktik dengan kaporit itu harus berhati-hati juga karena kadar iritasi itu sangat penting. Bisa di next. Oke, pengukurannya bertujuan untuk memeriksa air dan menemukan apakah masih terdapat klorin bebas atau klorin yang tersisa, serta untuk proyek ini terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasilnya. Contoh, jumlah lubangnya. Semakin banyak jumlah lubang yang teman-teman gunakan, berarti proses klorinasi atau proses keluarnya kaporit itu akan menjadi lebih cepat. Yang kedua adalah volume air yang teman-teman gunakan. Semakin banyak volume air yang kalian gunakan, luas penampang itu kalau misalkan kalian tahu ini akan ada interaksi kan. Si kaporit ini berinteraksi dengan air. Oke, nah itu yang disebut dengan luas penampang. Nah itu yang juga mempengaruhi kayak gitu. Walaupun teman-teman pakai volume air yang sama, tapi wadahnya lebih kecil, jadi volumenya tuh lebih. Misalkan kalau misalnya ini kan lebar gini. Misalkan kalian, aku mau pakai kadar volume air 80 liter juga, tapi pakai ember yang lebih tinggi. Nah, itu luas penampangnya juga akan berpengaruh, teman-teman. Hasilnya pun akan berpengaruh dengan nanti teman-teman hasil yang didapatkan dari pembersihan. Oke, terus, nah terakhir untuk pengujiannya sebenarnya perlu dilakukan observasi lebih lanjut seperti itu. Karena apa yang kita lakukan tentu perlu dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium. Tapi nantinya apa yang sudah Kakak ajarkan di sini harapannya setidaknya bisa jadi pengetahuan tambahan teman-teman. Mungkin nanti di waktu yang akan datang teman-teman menghadapi kondisi seperti Kakak jelaskan tadi itu bisa teman-teman gunakan. Oh ya, di sini ini nanti setelah 1 jam itu perlu kita angkat alatnya, kita angkat dan kita diamin airnya sekitar setengah jam lagi. Setelah itu air itu baru bisa kita coba gunakan. Oke, gunakan untuk menyiram tanaman, untuk bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, itu udah bisa kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next. Ya, mungkin seperti itu ya untuk sedikit demonstrasi dan penjelasan dari Kakak. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah mau mendengarkan dan terima penjelasan Kakak di sini. Sebelumnya adakah yang ingin bertanya? Oke, mungkin bisa Kakak cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Nanti selanjutnya akan ada teman-teman Kakak lagi yang akan presentasi juga. Masih ada 3 teman Kakak, jadi harap teman-teman masih bisa stay fokus juga. Kalian belum waktu istirahat kan? Udah waktu istirahat belum? Oh udah lewat. Oke, nanti kita istirahat bareng lah. Nanti kita jajan-jajan. Dihujat ya kan. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau istirahat dulu atau mau lanjut? Ya, tapi yaudah kita istirahat dulu. Kalian sampai jam berapa sih biasanya? Jam 12 istirahatnya. 9. Oke, nanti jam 10.15 deh. 10.15 Kakak minta tolong untuk balik lagi ke sini ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat istirahat, selamat jajan.